Alhamdulillah, alladzi farada 'alal mu'minina al-jumu'ata liyazdadu imanan ma'a imanihim wa liyusbihu minadh-dhakirin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammadin ahsana man dzakarallahu qalban wa jasadan wa kana wa yakunu imamal muttaqin fa salawatullahi alaihi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalika, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyarul hadirin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak umat muslim yang berada di Indonesia, terkhusus umat muslim yang berada di kota Palembang, kita termasuk di antara salah satunya yang masih diizinkan oleh Allah untuk dapat menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat ini dijadikan oleh Allah menjadi ibadah Jumat terbaik di antara Jumat-Jumat yang pernah kita lalui. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita kirimkan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim mubarik alaihi. Mudah-mudahan salawat dan salam yang sering kita kirimkan itu kelak diganti beliau dengan syafaatnya bagi kita di hari akhir. Tak lupa diri khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa-apa saja yang diperintahkannya, lalu kita jauhi larangan-larangannya. Hadirin rahimakumullah, mungkin banyak di antara kita yang fokus untuk meningkatkan dirinya dengan memperbanyak amal ibadah. Ada yang meningkatkan dirinya dengan memperbanyak sholatnya. Ada yang meningkatkan dirinya dengan banyak mengaji Al-Quran. Ada yang mungkin meningkatkan dirinya dengan memperbanyak sedekah karena kebetulan dia adalah orang yang kaya. Masya Allah, walhamdulillah. Berarti dia adalah orang yang baik. Berarti dia adalah orang yang saleh. Berarti dia orang yang ahli ibadah. Masya Allah, alhamdulillah. Tetapi hadirin rahimakumullah, kita juga perlu tahu, kita juga perlu ingat, karena bahwasannya nanti di hari akhir ada orang yang saleh, ada orang yang baik, ada orang yang ahli ibadah, tetapi bukan surga tempatnya. Orang saleh ini, orang yang ahli ibadah ini, nanti tempatnya di neraka. Kemana amal ibadahnya? Kemana pahalanya? Kemana amal solehnya yang ditumpuk selama di dunia ini? Nanti di hari akhir datang perampok-perampok amalnya, datang pencuri-pencuri amalnya. Ahibati fillah, Rasulullah SAW pernah bersabda, sebagaimana termaktub di dalam kitab hadis riwayat Muslim nomor 2581, bahwasannya Rasul pernah bertanya kepada para sahabat yang hadir pada saat itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, Rasul bertanya kepada para sahabat, Atadaruna mal muflis? Atadaruna mal muflis? Wahai para sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Lalu para sahabat yang hadir pada saat itu menjawab pertanyaan Nabi. Mereka menjawab, Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang-orang yang bangkrut di antara kita
adalah orang-orang yang tidak punya uang cash wala mata, dan dia tidak punya aset. Rasul menjawab, iya, itu adalah bangkrut. Tetapi itu adalah bangkrut di dunia. Bukan bangkrut itu yang saya maksud. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang bangkrut di antara umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, bisolatin, dia datang di hari kiamat membawa pahala salat. Hadirin perhatikan, disebutkan dalam hadis ini dia datang bawa pahala salat. Artinya apa? Salatnya bagus, salatnya rajin, salatnya khusyuk, maka dia datang di hari akhir membawa pahala salat. Wa ya'ti bi zakatin, dia datang dengan bawa pahala zakat. Dia rajin sedekahnya, dia rajin membersihkan hartanya, dia berikan hartanya kepada orang fakir, orang miskin. Wa ya'ti bisyamin, puasanya juga bagus. Bukan hanya puasa fardunya pada bulan Ramadan, dia kerjakan juga puasa-puasa sunnahnya. Senin Kamis dia kerjakan, Ayyamul Bid dia kerjakan. Masya Allah, dia adalah orang yang soleh. Tetapi di dalam hadis ini disampaikan bahwasannya orang ini bangkrut gara-gara ya'ti qad syatama hadza. Semasa hidupnya dia suka menghina orang lain, dia senang mengumbar keburukan orang yang lain, dia hina, dia caci. Wa qadhafa hadza, lisannya suka menuduh orang lain berbuat keburukan, sementara orang lain itu tidak berbuat demikian. Dia fitnah orang lain berzina, dia fitnah orang lain korupsi, dia fitnah orang lain berbuat ini, itu, dan lain sebagainya, sementara orang yang dituduhnya tidak berbuat demikian. Wa akala mala hadza, dan dia juga senang makan harta orang lain. Wa safaka dama hadza wa daraba hadza, dan dia pernah juga menyakiti orang lain, bahkan pernah tertumpah darah orang lain itu karenanya. Apa yang terjadi setelah itu, wahai hadirin rahimakumullah? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Orang ini ingin dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kamu ke dalam surga. Tapi kemudian datang orang lain yang pernah disakitinya selama di dunia itu. Ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam surga ya Allah. Kenapa kau berkata demikian? Karena selama di dunia dia sering menghina saya ya Allah. Maka apa keinginanmu? Aku ingin pahala sholatnya ya Allah. Maka diambil pahala sholat orang yang soleh tadi, kemudian diberikan kepada orang yang pernah dizoliminya itu. Masuk ke dalam surga, datang ternyata orang lain yang pernah disakitinya. Ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah. Kenapa kau berkata demikian? Karena pernah ya Allah dia memakan harta saya ya Allah. Maka apa keinginanmu? Aku ingin pahala sedekahnya ya Allah. Maka diambillah pahala sedekah orang yang soleh ini, kemudian ditimpakan kepada orang yang pernah dizoliminya itu. Masuk ke dalam surga, datang orang yang lain menghadang. Ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah. Kenapa kau berkata demikian? Karena selama di dunia, di dunia pernah memfitnah saya ya Allah. Pernah dia tuduh saya berzina ya Allah, padahal saya tidak berzina ya Allah. Maka apa keinginanmu? Aku ingin pahala puasanya ya Allah. Maka diberikan pahala puasa orang yang soleh tadi, ditimpakan kepada orang yang dizoliminya itu. Dan yang lebih parah, wahai hadirin rahimakumullah, fa in faniyat hasanatuhu, sampai tidak ada tersisa kebaikan dari orang yang soleh ini, masih ada datang orang yang menuntut kepadanya. Ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah. Kenapa kau berkata demikian? Aku pernah disakitinya selama di dunia ya Allah. Maka apa keinginanmu? Aku ingin pahalanya ya Allah. Tidak ada pahala satupun yang tersisa dari orang ini. Maka apa keinginanmu? Ukhidat min khotoyahum. Ya Allah, timpakanlah dosaku ini ya Allah kepada orang itu. Pahalanya habis. Tidak ada tersisa apapun pahala, hadirin rahimakumullah. Maka diambil dosa orang yang pernah dizoliminya tadi selama di dunia, kemudian ditimpakan kepada orang yang soleh tadi. Summa turiha alaihi, summa turiha finnar.
Dan akhirnya orang yang soleh tadi, yang awalnya ingin Allah masukkan ke dalam surganya, kemudian dia berakhir di neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka hadirin rahimakumullah, marilah kita duduk merenung. Relakah kita menabung banyak amal soleh di dunia hanya untuk memasukkan diri kita ke dalam neraka? Rasul pernah bersabda bahwa orang yang paling, bahwasannya sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah dosa lisan kita. Boleh jadi kita tidak pernah mengambil harta orang lain, boleh jadi kita tidak pernah menyakiti fisik orang lain, bahkan tertumpah darah mereka gara-gara kita. Tetapi bagaimana lisan kita? Bagaimana status WhatsApp kita? Pernahkah kita sindir orang lain? Pernahkah kita menghina orang lain? Maka hadirin rahimakumullah, maha benar firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 4 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Apabila seseorang masuk ke dalam neraka, kemudian di neraka dia diazab, sesungguhnya bukan Allah yang mengazab dia, tetapi dirinya lah yang mengazab dirinya sendiri. Naudzubillah summa naudzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim.